Halo, selamat pagi anak-anak X Level. Apa kabar kalian hari ini? Teacher Tina harap kabar kalian kabar baik, sehat, dan tetap belajar dari rumah. Oke, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tematik 5F, muatan PPKN subtema 2. Oke, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan Tuhan. Hingga hari ini Bapa kami boleh belajar melalui video online Tuhan. Bapa berkati anak-anak X Level, berkati teacher dan juga seluruh orang tua. Biarlah kiranya kami tetap sehat dan kuat dan boleh kami melaksanakan pelajaran kami lewat online. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beraneka ragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal kita. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, maka kita akan mendapatkan hak yang harusnya kita miliki. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Contohnya, kewajiban belajar bagi siswa, menjaga kelestarian laut bagi nelayan dan wisatawan, dan memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan siswa, nelayan, dan petani. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Tugas dan kewajiban dengan kesadaran sendiri. Contohnya, mengerjakan tugas dari sekolah, mengatur waktu untuk menangkap ikan bagi nelayan, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Jadi, tanggung jawab itu adalah sikap kita terhadap kewajiban yang harus kita kerjakan tersebut. Oke, bedakan tanggung jawab dengan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contohnya, hak mendapatkan pelajaran bagi siswa, hak menangkap ikan bagi nelayan, dan hak mengolah hasil pertanian bagi petani. Ini adalah hak bagi siswa, hak bagi nelayan, dan hak juga bagi petani. Oke. Hak dan kewajiban sesuai bidang pekerjaan. Contoh, pekerjaan nelayan berhak menangkap hewan laut, mengambil rumput laut. Kewajibannya apa? Menjaga kelestarian hewan laut dan rumput laut. Petani pekerjaannya haknya apa? Memperoleh lahan pertanian, menggunakan sumber daya air. Kewajibannya apa? Memelihara kesuburan tanah dan mencegah pencemaran air. Jadi, hak kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Namun, kita harus mendahulukan kewajiban agar kita mendapat hak yang seharusnya. Hak dan kewajiban sesuai bidang pekerjaan lainnya. Contoh, pekerjaan pelajar kamu. Hak kamu apa? Memperoleh sarana pendidikan yang layak, mendapat perlakuan yang adil. Kewajiban kamu apa? Memelihara sarana pendidikan, menghormati semua warga sekolah. Apa itu sarana pendidikan? Contohnya meja, kursi, itu kamu harus pelihara. Pekerjaan guru, haknya apa? Menasehati siswa,
mendapatkan gaji. Kewajibannya apa? Memberi contoh yang baik, mengajar dengan disiplin, dengan tepat waktu. Oke, jadi setiap kita sejak lahir sudah mempunyai hak dan kewajiban. Setiap orang, apapun pekerjaannya. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pelaksanaan kewajiban. 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi aturan lalu lintas di jalan, dan mematuhi tata tertib di sekolah. Oke. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban hak sebagai warga masyarakat yang berada di lingkungan kita sehari-hari. Kedua, pelaksanaan tanggung jawab, yaitu apa? Merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, dan mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Ini adalah pelaksanaan tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban kita. Yang berikutnya, pelaksanaan hak, yaitu apa? Beribadah sesuai agama dengan tenang. Kedua, belajar di sekolah saat jam pelajaran dan menghirup udara segar setiap pagi. Ini adalah hak setiap warga sekolah. Oke, apalagi hak kita? Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara. Oke, setiap orang berhak untuk sekolah. Hak dan kewajiban masyarakat di daerah tempat tinggal. Contohnya, interaksi masyarakat dapat kita jumpai di sekitar kita. Kita dapat mengamati kegiatan masyarakat yang melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap pelakunya. Ayo kita pelajari peran, hak, dan kewajiban dari masyarakat di tempat umum. Oke, jadi dimanapun kita berada, kita selalu mempunyai yang namanya hak dan kewajiban. Oke, contohnya hak dan kewajiban masyarakat di pasar. Contohnya pedagang. Oke. Apa perannya? Menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Haknya apa? Mendapat laba dari penjualan barang dagangan. Kewajibannya apa? Menjual barang dengan harga yang jujur. Pembeli. Perannya apa? Membeli barang dagangan. Haknya apa? Mendapat barang dengan kualitas yang baik. Apa kewajibannya? Membayar sesuai nilai barang yang dibeli. Oke, tukang parkir. Apa perannya? Menata kendaraan lalu lintas di sekitar pasar agar tetap lancar. Haknya apa? Mendapat upah dari jasa yang diberikan. Apa kewajibannya? Menjaga kendaraan yang diparkir. Oke, yang terakhir, coba perhatikan. Ini hanya contoh beberapa. Pengangkut sampah, perannya apa? Mengurus sampah di area pasar. Haknya mendapat upah dari jasa yang dia berikan. Apa kewajibannya? Mengumpulkan dan mengelola sampah di pasar. Jadi, kita dapat melihat dari ini di ruang lingkup masyarakat pasar ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa pelaku. Pedagang, pembeli, tukang parkir, dan pengangkut sampah. Semua mempunyai tugas, peran, dan semua mendapat hak dan kewajiban. Ingat, tetap dahulukan kewajiban agar kita mendapat hak yang seharusnya kita dapat. Oke, paham anak-anak X level? Jadi ingat ya, dimanapun kita berada, kita selalu punya hak dan punya kewajiban. Oke. Nah, untuk tugas kamu boleh tuliskan
hal-hal, poin-poin penting dari materi kita yang Teacher Tina sampaikan barusan. Dan setelah kamu catat di notebookmu yang penting-penting, poin penting, kerjakanlah halaman 76 bagian A yang di dalam tabel. Ingat, jangan sepele. Kerjakan dan serahkan ke gurumu. Setiap tugasnya pasti teacher kamu akan simpan nilai kamu untuk rapot. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk muatan PPKN. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, X Level.